Hai semuanya, selamat pagi. Selamat menjalankan aktivitas dengan semangat ya teman-teman. Nah ini di pagi hari aku share lagi kegiatanku ya. Ini anak-anak kebetulan lagi bangun pagi dua-duanya sekitar jam 5:30. Jadi si kakak Danes ini minta untuk jalan-jalan di sekitar rumah. Nah sekitar rumah tuh ada sawah ya, dan kebetulan sawahnya sudah selesai panen, jadi pada kuning semua seperti ini. Nah lanjut lagi, ini tadi karena aku buru-buru, tadi aku sudah masak nasi, sudah cuci piring dan lain sebagainya, cuma nggak aku record. Dan ini aku mau masak telur dadar untuk sarapan kita hari ini. Dan ini telur dadarnya udah matang, jadi aku bagi aja dulu langsung. Habis ini aku mau bikin banten saiban. Untuk banten saiban ini kita kalau di Hindu Bali biasanya melakukannya setelah selesai masak nasi atau lauk dan sebagainya. Ini adalah bentuk iatnya gitu. Aku ini bikinnya nggak banyak-banyak ya, sekitar 17 atau 18 pieces aja, karena memang di kos itu nggak terlalu banyak tempat buat sembahyangannya gitu loh ya teman-teman. Nah ini lanjut, tadi aku sudah banten saiban, sudah aku haturkan. Dan ini suamiku siap-siap mau berangkat kerja, tapi sebelum berangkat kerja beliau mau makan dulu gitu. Memang biasanya sarapan, dan aku biasanya setiap pagi selalu menyempatkan waktu untuk sarapan bareng-bareng sama Pak suami. Tapi kalau anak-anak sudah bangun kayaknya momen ini jarang bisa terjadi gitu. Nah kebetulan tadi anak-anak itu sebelum aku masak telur tadi itu anak-anak sudah pada tidur lagi ya teman-teman. Mungkin karena mereka capek, aku ajak jalan-jalan. Habis itu biasanya mereka bangunnya agak siang, jam 7-an gitu. Tadi mereka bangunnya sekitar jam 5 atau jam setengah 6 gitu. Dan setelah Pak suami selesai makan, aku lanjut mandi, bersih-bersih diri mumpung anak-anak belum bangun. Nah ini selesai aku mandi, aku mau pakai skincare dulu sebentar. Bukan skincare sih, lebih tepatnya ke sunscreen gitu. Maunya pakai skincare juga sekalian, cuma karena baru pakai skincare aja si Dika sudah bangun lagi. Nah ini adik Dikanya sudah tenang, sudah bisa diajak kompromi untuk diam duduk melihat mamanya beres-beres. Jadi aku taruh dia dulu sedangkan aku mulai beres-beres gitu. Terus kakak Danes juga kebetulan juga belum bangun, jadi ya aku tinggal aja. Kebetulan adik Dika juga lagi anteng gitu ya teman-teman. Nah ini videonya sebenarnya sekitar 2 minggu yang lalu, cuma aku belum sempat editnya lumayan agak lama. Terus kemudian aku voice over juga nunggu waktu yang pas, nunggu rumah sepi, nunggu adik tidur, dan aku lakuin voice over ini pagi-pagi ya teman-teman, supaya nggak ribet juga keluar. Dan di momen Dika lagi masih tidur gitu. Soalnya kalau adik Dikanya udah bangun, voice over aku tuh jadi blank dan nggak bisa konsentrasi gitu loh buat mikirin aku ngomong apa lagi ya gitu. Nah ini mumpung adik lagi anteng juga, jadi aku langsung aja keluarin dagangan aku ya. Kebetulan aku jualan es sama jualan jeli susu aja. Nah ini aku video percepat aja ya, supaya nggak bosen gitu nunggunya. Aku itu biasanya buka warung pagi itu sekitar jam 9:30 atau jam 10, dan tergantung situasi aku sudah selesai. Pokoknya aku tuh buka warung setelah anak-anak beres, setelah anak-anak sudah selesai mandi, sudah makan, terutama Dika. Dan juga Dika sudah tidur, tapi karena ini posisinya Dika baru bangun,
Jadi aku langsung buka aja. Nah ini aku mau beresin di meja depan TV. Meja depan TV ini nggak pernah beres ya teman-teman. Aku heran sekali, barangnya selalu aja ada di depan meja TV ini. Nah ini aku beres-beres ditemenin sama video YouTube-nya Mbak Terry Raradini. Karena aku suka banget nontonnya. Kenapa aku suka? Beliau ini menghibur ya teman-teman. Voice over-nya tuh bikin aku semangat dan bikin ketawa juga. Berasa ditemenin kerja gitu loh sama Mbak Terry Raradini ini gitu. Nah ini si adik ikut-ikutan juga mau beres-beres, mau ikutan beres-beres, mau ikut ngerecokin mamanya. Untuk bagian dapur sendiri itu aku juga belum terlalu banyak beresin ya teman-teman, karena keterbatasan waktu. Terus tadi juga aku buru-buru supaya bisa mandi sebelum anak bangun. Jadi aku belum sempat beresin di dapur. Nah ini aku langsung lap-lap meja di sini aja, karena adik Dika ini sering banget naik-naik atau naik tangannya tuh selalu di atas meja TV ini, karena dia sudah mulai bisa untuk belajar berdiri sendiri gitu. Jadi di atas meja ini harus berusaha supaya aku bisa bebasin dari debu gitu, demi keamanan anak juga kan. Pokoknya kalau punya anak bayi, apalagi seumuran Dika yang baru mulai merangkak dan mulai berdiri, itu lantai dan meja-meja itu harus bersih ya, supaya aman dari debu. Nah habis tadi aku beresin itu, aku lanjut buat nyapu-nyapu ya teman-teman. Nah ini karena adik Dikanya rewel atau minta ditemenin gitu, jadi aku langsung gendong aja. Kasian juga sih dia, dari tadi aku cuekin. Aku wajib berberes tapi aku nggak gendong gitu. Mungkin dia juga bosen kan, karena kakaknya juga masih tidur, jadi nggak ada yang bisa dia gangguin. Nah ini aku lanjut nyapu di luar. Rumahku nih nggak bersih banget, masih berantakan, tapi aku berusaha supaya bisa nyapu tiap hari, atau supaya agak bersih kelihatannya gitu loh. Karena aku sendiri itu nggak terlalu suka lihat rumah berantakan, karena kalau rumah berantakan malah bikin aku stres. Teman-teman ada yang sama nggak sih? Rumah berantakan itu bikin stres, bikin bad mood. Aku tuh bisa marah-marah kalau rumah aku tuh berantakan, apalagi lantai belum disapu gitu, banyak debu tuh aku nggak suka banget. Oke, karena tadi aku keramas, ini aku lanjut buat hair dryer rambut aku. Nah ini si Dika ini penasaran banget, karena dia tuh setiap aku hair dryer rambut, dia tuh selalu seneng gitu teman-teman. Biasanya kalau anak seumuran Dika itu kan mendengar suara yang bising-bising seperti ini, suara hair dryer itu kan nggak suka ya. Kalau si Dika ini malah seneng, dia nyari alatnya. Tapi begitu aku semprot-semprotin ke dia itu dia malah ketawa teman-teman. Aduh. Nah ini aku sambil sambil gendong. Kalau nggak sambil tuh kerjaan nggak akan selesai ya teman-teman. Jadi semuanya kalau ibu rumah tangga itu harus disambi-sambi, harus dikerjakan secara cepat dan bisa mengatur waktu. Karena kalau nggak bisa ngatur waktu, saat anak tidur misalnya kita scroll itu habis waktu. Ketika anak bangun minta ditemenin main, kita nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman, kecuali kalau memang kita lagi nggak mood buat beberes ya. Karena aku sendiri juga pernah ada di fase itu. Nah selesai aku hair dryer rambut tadi, ini aku lanjut buat nyuapin Dika Maem. Dika ini sudah makan nasi ya, karena dia nggak mau makan bubur lagi, jadi aku kasih nasi, dia malah suka. Nah ini di siang harinya kakak Danes udah bangun, terus adik Dika gilirannya tidur. Pinter sekali mereka, ganti-gantian tidurnya, jadi mamanya nggak bisa istirahat sejenak. Nah ini tadi aku nyuci di mesin cuci. Jadi setelah selesai nyuci, ini aku mau lanjut buat jemur-jemur ya teman-teman. Nah kebetulan aku jemur baju itu di depan, karena di depan sendiri itu nggak ada rumah tetangga, atau adanya cuma tembok.
Jadi kita semua biasanya di blok ini jemurnya di depan rumah seperti ini ya. Dan kebetulan juga cahaya matahari di depan rumah itu berlimpah ruah banget. Nah, udah segini aja video dari aku. Apabila ada kesalahan kata, aku mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.